Kita akan membahas tentang jangan pusing, jangan galau yang akan dibawakan oleh presenter kita yaitu Ibu Yani Dewi Hastuti SPD dari SMKN 2 Banten. Kepadanya saya persilahkan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matin wasihatin. Pada siang hari ini kita dapat bersua kembali di sesi yang kedua, yaitu tentang jangan pusing, jangan galau. Baiklah sahabat-sahabat hebat semuanya yang ada di sini, terima kasih atas kehadirannya dan semoga pertemuan kita di udara kali ini memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Baiklah sahabat-sahabat hebat, kali ini materinya tentang jangan pusing, jangan galau menghadapi hidup dan kehidupan. Hidup jangan dibikin susah, karena hidup sudah susah menurut sebagian orang, tapi it's okay, let's move on. Baik, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 40, la tahzan innallaha ma'ana. Jadi Allah berfirman, janganlah kamu bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita semuanya. Itu janji Allah di dalam Al-Quran bahwa Allah selalu ada bersama kita. Dan di sini saya akan memaparkan kunci hidup agar terhindar dari perkara-perkara yang membuat kita pusing, yang membuat kita galau. Allah banyak berfirman di dalam kitab sucinya Al-Quran bahwa segala sesuatunya itu sudah ditanggung oleh Allah. Kita hidup di dunia ini atas undangan Allah, maka kita sebagai undangan tidak mungkin ditelantarkan. Dalam surat Al-Baqarah 153 disebutkan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah. Dengan apa? Dengan sabar dan juga sholat. Karena sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan juga sahabat-sahabat hebat semuanya, as-sabru yu'inu ala kulli amal. Bahwa sesungguhnya sabar itu membantu kita yu'inu ala kulli amal, kepada semua pekerjaan.
Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ulah gurung gusuh orang barat makma, jangan tergesa-gesa, bersabarlah, dan dengan sabar itu semua pekerjaan insya Allah akan menjadi beres, res. Itu kunci yang pertama, dengan kita bersabar ketika kita mendapat musibah, ketika kita mendapat kesulitan apapun itu, bersabarlah karena Allah tadi menyatakan bersama kita. Dan yang kedua, kunci yang kedua, mengadulah, meminta pertolonganlah kepada Allah, karena kita adalah milik Allah. Segala sesuatu hal yang ada di dunia ini adalah miliknya. Di dalam surat Al-Fatihah ayat kelima, yang setiap hari, setiap waktu kita baca, kita menyatakan kepada Allah, ya Allah, wahai Allah, wahai Tuhanku, iyyaka na'budu, kepadamu lah, hanya kepadamu lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Itu kunci yang kedua. Dan kunci yang ketiga yaitu positive thinking. Kita itu dalam menghadapi hidup harus selalu berpositive thinking. Dengan positive thinking itulah maka aura positifnya pun akan ada. Dan Allah pun menjanjikan dalam kitabnya Al-Quran, fa innamal usri yusra. Dan bahkan Allah sampai mengulanginya kembali di ayat selanjutnya, innamal usri yusra. Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Itu untuk meyakinkan kita hambanya. Seringkali kita sebagai hamba itu lupa bahwa kita adalah hanya seorang makhluk yang kecil di mata Allah, dan segala sesuatunya sudah ditanggung. Kadangkala kita punya kesulitan, punya kegalauan, kita hanya memikirkannya sendiri, dan kemudian lupa bahwa ada yang memiliki masalah itu. Masalah itu sebenarnya bukan milik kita, masalah itu yang mendatangkan Allah. Dan Allah pula lah yang akan menyelesaikannya. Jadi mengapa kita pusing, mengapa kita galau? Walaupun manusiawi lah ya, ketika kita merasakan aduh, kadangkala penat, kadangkala puyeng, komo ayeuna mah usum corona tara, apa kurang piknik kalau kata orangnya mah. No, bukan kurang piknik, kurang zikir. Nanti kita akan bahas di kunci yang selanjutnya. Jadi kita harus meyakini bahwa setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Allah telah memberikan janjinya tertulis dalam Al-Quran.
Nah, sekarang kunci yang keempat nih. Kunci yang keempat apa? Setelah tadi tiga, yang pertama sabar dalam menghadapi semua persoalan, kemudian yang kedua itu mengadulah segala sesuatunya kepada Allah. Yang ketiga adalah yakin. Dan untuk yang keempat itu dengan zikir. Masalah yang lain-lainnya hilangkan dahulu, mencoba nah itu empat kunci untuk menghadapi kegalauan hati, pusing, di sini ada ayat yang katanya bahkan ada yang mengatakan ayat ini ayat 1000 dinar katanya, dengan membaca ini nanti kita akan jadi kaya. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti di sini ada janji Allah untuk kita bahwa setiap masalah itu ketika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari semua permasalahan kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu, bahkan Allah akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib, dari hal-hal yang tidak disangka. Kadang itu kita membatasi diri ketika kita melakukan sesuatu. Mungkin ya orang mah mungkin lulus ya. Kayaknya nih pelatihan ini saya nggak lulus nih. Karena saya belum bisa apapun. Saya sendiri nih pengalaman pribadi di awal-awal VCT ini, saya merasa ya sudahlah, ini VCT sepertinya tidak bisa lanjut dengan segala macam problematika hidup. Tapi ternyata alhamdulillah, ternyata benar apa yang dijanjikan Allah, bahwa ketika kita yakin, percaya kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluarnya dengan dibantu oleh Ibu instruktur. Terima kasih sekali saya ucapkan. Saya bisa sampai titik ini, juga para sahabat-sahabat hebat saya di sini, Bapak Yusuf, Ibu Sophie, terima kasih semua bantuannya. Min haitsu la yahtasib. Itu hal kecil, tetapi bagi saya besar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allah li kulli syai' qadran. Wahai manusia, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan niscaya dia Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rizki kepadanya tanpa disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan
menyediakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Nah ini, ketika mudah-mudahan hari ini juga saya doa untuk saya, untuk sahabat-sahabat semuanya, kita lulus VCT ini, kita bisa mengamalkan hasil dari VCT ini ke depannya. Jika ketentuan Allah kita harus bisa, why not? Semuanya akan terjadi. Dengan apa? Dengan takwa. Yakin kepada Sang Pencipta alam semesta dan segala isinya, termasuk yang menciptakan permasalahan yang ada di dunia ini. Bagaimana sih orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu yang pertama meyakini keberadaan Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, mematuhi perintahnya, menghindari larangannya. Setelah itu, ketika kita pusing, kita penat, kita galau, biarkan sistem Allah yang akan menyelesaikannya. Karena dalam ayat ini Allah sudah menjanjikan kepada kita, hamba-Nya, bahwa segala sesuatu itu ada makhraja, ada jalan keluar, ada jalan keluar. Jadi mulai saat ini, jika ada pusing, ada yang yuk kita kembali kepada Allah. Bismillah, yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluarnya. Dan ketika kita diberi musibah, diberi cobaan, Allah itu tidak akan memberikan cobaan melebihi dari apa yang kita sanggup untuk menghadapi ini. Dan Allah yakin akan memberikan jalan keluar. Dengan apa? Kita bertakwa. Kuncinya bagaimana? Yaitu dengan sabar, dengan mengadulah kepada Allah. Karena dengan mengadu kepada Allah itu tidak akan bocor kemana-mana. Tidak sama seperti mungkin kita jika mengadukan ini kepada manusia yang kadangkala begitu. Lalu kemudian yakin kepada Allah, berpositif thinking, bahwa segala sesuatu itu Allah itu memberikan kepada kita, makhluknya itu segala sesuatunya itu baik. Walaupun kita menemukan sesuatu hal yang terlihat zahirnya itu buruk, tapi mohon diketahui sahabat hebat semuanya, tidak ada yang buruk. Nah, itu benar betul? Tidak. Pandang kita yang salah. Ketika kita membicarakan tentang sesuatu hal yang duniawi, lihatlah ke bawah. Aduh, nah duit dina dompet ngan 10.000. Ya, betapa ruginya kita ketika melihat teman kita di dompetnya ada 100.000. Timbullah permasalahan, puyeng, galau. Tapi coba kita lihat kepada orang-orang yang ada di jalanan, boro-boro 10.000, terdahar ayeuna ge duka teuing. Apa yang kita ucapkan ketika itu? Pasti akan bersyukur. Ketika kita ada kekurangan, aduh, nah orang teh gelis, atau pasangan hidup itu geningan sakit gitu nah.
Iya, kalau yang dilihat itu yang lebih cantik, yang lebih ganteng, rasa syukur itu nanti akhirnya berkurang. Coba kalau kita melihatnya yang ada di bawah kita, nyaleheng atuh sakio ogenan abdi teh, alhamdulillah. Yakini bahwa kita sempurna milik Allah. Dan kesyukuran itu akan ada di situ. Jadi saya tekankan satu kali lagi bahwa tidak ada hal yang buruk, walaupun pada zahirnya itu adalah buruk, tapi sebenarnya semuanya itu baik. Yang salah adalah cara pandang kita. Yuk kita ganti nih cara pandangnya.